menganiaya karena kita punya jabatan, menganiaya karena kita lebih kaya, oke. Tapi hari ini kita membaca orang menganiaya orang oleh karena beda kepercayaan. Yang satu merasa kepercayaan lebih benar, akhirnya dia menganiaya orang yang coba-coba meyakini sesuatu yang berbeda dengannya. Ini saya mau ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat yang ke-25. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus, serta meratapi dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu merajalela ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke seseorang, boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia dengan Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pakit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala sesuatu yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil
dalam banyak kampung di Samaria. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, penganiayaan, dan ini sebuah tema yang saya kira mesti menjadi baik bagi kita untuk kita mendengarkan. Karena dalam perjalanan daripada gereja Tuhan, ternyata gereja-gereja ini tidak berjalan semulus apa yang dibayangkan oleh banyak orang, tetapi justru terjadi masalah. Bapak Ibu Saudara-saudara, Stefanus, diaken itu, kemudian dia dibunuh mati. Penganiayaan dimulai. Dia orang baik, tapi dibunuh juga. Mati oleh karena mau untuk beriman kepada Tuhan. Mayatnya diambil oleh orang-orang, dan sekarang ternyata penganiayaan itu terjadi secara sistematis, masif malah. Saudara-saudara, penganiayaan adalah suatu keadaan yang sering kita dengar dan sering kita lihat, dan saya kira kita tidak setuju, kita tidak suka terhadap penganiayaan. Kenapa, saudara-saudara? Penganiayaan itu sifatnya bermacam-macam. Ada penganiayaan yang timbul sebagai akibat ketidaksenangan golongan tertentu kepada golongan lainnya. Jadi ada golongan tertentu tidak senang kepada golongan lain, mereka menganiaya. Misalnya oleh orang yang berwarna kulit tertentu, menganiaya orang kulit tertentu. Yang kulit putih menganiaya kulit hitam. Yang kulit hitam, di kampung kulit hitam, mereka menganiaya orang kulit putih. Orang menganiaya. Saya kira kalau kita bertanya pada hati nurani kita, kita tidak setuju dan kita tidak suka, saudara-saudara. Saya ingin mengatakan lebih di sini bahwa kadang-kadang penganiayaan itu terjadi juga disebabkan karena perbedaan keadaan sosial dan ekonomi. Ada orang kaya menganiaya orang miskin. Tapi juga jangan lupa ada yang sebaliknya, yang miskin merampok dan menganiaya orang-orang kaya. Namun saudara-saudara, di kesempatan membaca teks ini, kita akan mempelajari sebuah penganiayaan yang disebabkan oleh perbedaan kepercayaan. Menganiaya karena kita punya jabatan, menganiaya karena kita lebih kaya, oke. Tapi hari ini kita membaca orang menganiaya orang oleh karena beda kepercayaan. Yang satu merasa kepercayaannya lebih benar, akhirnya dia menganiaya orang yang coba-coba meyakini sesuatu yang berbeda dengannya. Penganiayaan bersifat agama itu terjadi hampir di seluruh dunia. Semua orang belajar di dalam agama mereka tentang kebaikan, tentang kasih, penghargaan pada kehidupan dan kemanusiaan. Tetapi penganiayaan manusia-manusia yang beragama ini terjadi hampir di seluruh dunia. Dan di sepanjang perjalanan sejarah manusia selalu diisi dengan penganiayaan dari orang-orang dari kelompok agama tertentu kepada agama yang lain. Pada prinsipnya, saudara-saudara, saya ajak kita untuk melihat bahwa ada dua reaksi yang timbul. Ada dua reaksi yang timbul sebagai akibat dari penganiayaan itu. Apa yang timbul sebagai akibat dari penganiayaan itu? Pertama, saudara-saudara, penganiayaan itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Sesuatu yang menakutkan sekali. Bukan saja menakutkan, tetapi dia mesti dihindari. Tidak boleh orang hidup di dalamnya. Bila perlu dengan cara melakukan penyangkalan terhadap agama yang dianutnya. Saudara-saudara, penyebab utama Petrus menyangkal Tuhan adalah takut menghadapi penganiayaan. Tuhan Yesus berkata bahwa akibat penganiayaan yang dilatar belakangi oleh agama, banyak orang akan murtad. Matius 24 ayat 9-10. Banyak orang bisa murtad kalau oleh karena agama orang dianiaya. Saudara, jangan sampai itu. Orang sekarang ini mau menikah saja nih, kalau dia beda keyakinan saja mulai macam-macam, kita pusing urus begini. Karena ujung-ujungnya orang mungkin akan bisa murtad hanya karena cinta atau hal-hal lain. Saudara-saudara, bagian yang kedua, penganiayaan justru dianggap sebagai kesempatan untuk menguji kekuatan iman.
Ada yang melihat penganiayaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan jahat. Reaksi pertama. Tetapi yang kedua adalah ini kesempatan untuk orang menguji iman percayanya. Matius 24 ayat 9 sampai 13. Penganiayaan adalah kesempatan untuk mendapatkan upah yang besar di surga. Upah di sini bukan karena usaha, tetapi lebih kepada bagaimana orang mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan dia. Saudara-saudara, penganiayaan justru menggenapi rencana terbuat pemberitaan Injil dari Tuhan Yesus Kristus dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Artinya bahwa sudah dinubuatkan. Oleh karena pemberitaan Injil orang akan mengalami sejumlah penganiayaan. Mari kita lihat saudara-saudara pembacaan tadi. Dia membagi dengan sangat baik. Paling tidak untuk kita menemukan satu dua hal yang menarik. Injil kemudian menjadi tersebar ke kota Yudea. Oleh karena penganiayaan ada, tetapi Injil semakin tersebar. Dia masuk ke Yudea. Semua jemaat hanya berpusat dan memberitakan Injil di Yerusalem. Semula mereka hanya berpusat di Yerusalem, tidak kemana-mana. Setelah Stefanus dibunuh, saudara-saudara, Stefanus mengalami penganiayaan sampai mati itu. Penganiayaan mulai terjadi di mana-mana terhadap para pengikut Kristus yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus. Penganiayaan itu dipelopori oleh seorang Farisi yang bernama Saulus. Saulus yang kemudian disebut Paulus. Dia menjadi pelopor dari penganiayaan itu. Dia kalau menganiaya orang sampai mati sekalipun, dia bebas dari tuntutan hukum. Saudara bisa lihat secara sistematis penganiayaan terhadap iman dan kepercayaan orang-orang ini sekarang terjadi. Itu berarti penganiayaan terhadap gereja bukan baru terjadi kemarin, bukan baru terjadi di Jakarta, di mana, di Kupang atau di mana. Sudah sejak dulu ketika gereja mula-mula berdiri, penganiayaan itu sudah terjadi, terus terjadi. Bahkan kemudian kita mencatat sejumlah martir yang mati karena mempertahankan iman. Saulus dan pengikutnya memasuki rumah demi rumah untuk menangkap, menyiksa, dan memenjarakan umat yang percaya pada Tuhan. Menangkap. Bukan saja menangkap, tetapi kemudian menyiksa mereka. Memasukkan mereka ke dalam penjara. Saya kira ini sebuah tantangan serius. Gambaran tentang penganiayaan dialami oleh jemaat mula-mula. Karena penganiayaan, saudara-saudara, mereka melarikan diri dan meninggalkan kota Yerusalem. Mari kita lihat, saudara, bahwa setelah penganiayaan itu terjadi, mereka tidak tahan di situ, mereka lari meninggalkan Yerusalem. Mereka tersebar ke Yudea, maka Injil masuk di sana. Mereka tersebar ke Samaria, Injil masuk di sana. Di satu tempat ketika mereka mengalami tekanan, kemudian tekanan ini membuat mereka menyebar kemana-mana. Injil tetap akan diberitakan. Dia akan menjangkau jiwa-jiwa di seluruh dunia, sekalipun tekanan itu ada. Kenapa? Karena pekerjaan, pelayanan, pemberitaan Injil itu tidaklah menjadi program manusia. Itu bukan diprogramkan oleh manusia. Itu programnya Tuhan. Itu apa yang Tuhan mau. Itu yang dilakukan, dan itulah yang kemudian terjadi. Itulah yang diharapkan. Bahwa ternyata bukan manusia yang memprogramkan ini pekabaran Injil. Tuhan, dengan maksud apa? Pesan saya adalah supaya para penginjil siapapun kita, ketika berjumpa dengan persoalan-persoalan pekabaran Injil itu yang membuat saudara hampir-hampir mau mati rasanya, kembalikanlah kepada yang punya hal ini. Siapa dia? Dia Tuhan. Saudara, sepanjang perjalanan melarikan diri ini, orang-orang yang dianiaya di Yerusalem, mereka terus memberitakan Injil. Jadi mereka lari itu. Di sini kita menemukan bagaimana mereka cerdik dan tulus. Mereka melarikan diri.
bukan karena takut. Tetapi di sini ketika mereka mendapat tekanan, di tempat lain ada peluang di sana. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu yang kita sebut sebagai sebuah keterpaksaan. Saya terpaksa pergi ke sebelah. Saya terpaksa harus ada di tempat ini. Saya terpaksa harus ada di tempat sana. Tetapi di dalamnya itu sebuah peluang dan kesempatan untuk orang memberitakan Injil. Mungkin ketika saudara ada di satu tempat, itu tugas dinas saudara. Birokrasi, militer, atau apapun. Tapi pernahkah kita bayangkan bahwa ada misi Tuhan juga di situ dalam perjalanan kita dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu tempat ke tempat lain. Akhir dari itu, saudara, ketika jemaat-jemaat di Yerusalem mulai mengalami penganiayaan demi penganiayaan, akhirnya banyak orang Yudea yang mulai mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Memang pertobatan bukan dikerjakan oleh manusia. Pekerjaan adalah hasil dari Roh Kudus. Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi Roh Kudus memakai kita. Tuhan memakai kita untuk memberitakan, untuk menyampaikan. Mereka tersebar. Yudea dan Samaria sekarang mulai ada orang percaya di sana. Tuhan Allah mempunyai cara sendiri, saudara, untuk menggenapi apa yang menjadi rencananya. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya orang menikmati kasih karunia. Tuhan mau supaya orang pun diselamatkan. Saudara-saudara, Injil tersebar ke kota Samaria. Kalau tadi ke Yudea, sekarang ke Samaria. Pemberitaan Injil dilakukan oleh Filipus. Filipus adalah salah satu dari 7 diaken yang diangkat di Yerusalem. Selain Stefanus, Filipus juga adalah seorang diaken. Filipus itu disertai oleh Tuhan Allah. Ia melakukan tanda heran. Ia melakukan banyak tanda-tanda mujizat. Tuhan yang perkenankan. Bukan dia, ya. Fokus pemberitaan Filipus mencakup 2 hal. Yaitu Injil tentang kerajaan Allah dan nama Yesus Kristus. Ini betapa pentingnya dalam pekabaran Injil. Kerajaan Allah berarti sebuah wilayah di mana kita tunduk kepada pemerintahan Allah yang penuh dengan kepedulian, penuh dengan kasih, penuh dengan keberpihakan. Lalu saudara-saudara, tentang nama Yesus Kristus, di mana ketika orang-orang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, justru pekabaran Injil sekaligus pergi dan menjangkau orang dengan mengajak mereka percaya kepada nama Yesus. Mari kita lihat bahwa hasil pemberitaan Injil oleh Filipus di Samaria membuat banyak sekali orang Samaria akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan sebagai juru selamat mereka. Dimenangkan dari tipu muslihat iblis adalah sebuah kekuatan di mana kita mulai ada dalam kehidupan baru. Tetapi menarik, ada Simon, si tukang sihir. Juga dia percaya kepada Yesus. Padahal Simon ini sudah terbiasa dengan melakukan banyak sekali hal-hal yang membuat orang heran. Tetapi dia kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Samaria sakit kerasukan roh dan mereka disembuhkan. Mereka yang percaya kepada Yesus segera menerima baptisan. Timbullah sukacita di dalam hati mereka. Saudara lihat satu persatu, dan diakhiri dengan sukacita yang meluap-luap dalam hidup seseorang. Bukankah kalau Injil masuk di dalam hidup kita, Injil bertahta di dalam hidup kita, bukankah itu membuat kita bersukacita? Coba saudara bayangkan hari ini saudara dalam sukacita atau tidak. Jangan sampai saudara sementara ada dalam pengeluhan. Saudara-saudara ada dalam sebuah kondisi di mana meragukan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup. Saudara, ini menjadi sebuah catatan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes diutus ke Samaria, saudara. Mereka ada di tempat itu. Orang
mereka hadir di situ, kepentingannya hanya untuk memuliakan Tuhan Allah. Saudara-saudara, itu yang membuat kemudian buah-buah itu muncul. Simon si tukang sihir pun bertobat. Padahal ini Simon ini sudah berhasil menarik perhatian banyak orang. Tetapi saudara-saudara, Simon dengan mengandalkan kekuatan setan telah melakukan banyak perbuatan sihir yang kemudian telah mengganggu banyak orang. Banyak orang Samaria heran dan takjub kepada apa yang dilakukan oleh Simon tukang sihir. Mereka berpandangan bahwa Simon itu adalah orang yang diutus oleh Allah. Mereka berpandangan Simon itu adalah orang yang diutus oleh Allah, dan mujizat dari setan disangka berasal dari Allah. Orang berpikir, oh ini utusan Allah. Tanda-tanda yang dilakukan oleh Simon tukang sihir ini, oh ini berasal dari Allah. Pasti saudara bertanya, kenapa bisa begitu Pak Pendeta? Jawabannya ialah, banyak orang cari Tuhan itu kan dia melihat tanda heran. Banyak orang berbicara tentang mujizat semata. Banyak orang berbicara tentang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, dan seterusnya. Lama-lama tanpa sadar kita membentuk kita pun diri ini melihat Tuhan hanya dalam tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Akhirnya ketika iblis memakai kekuatan iblis untuk melakukan tanda-tanda ajaib, lantas kita pikir, aduh inilah. Banyak orang kan salah kenal kan. Karena iblis juga bekerja. Saya mau sarankan buat saudara, bersama Tuhan itu jangan hanya cari mujizat. Nanti kita gampang kena tipu. Karena iblis juga bisa bikin hal-hal yang buat kita agak heran-heran. Lantas kalau kita tidak hati-hati saudara, aduh, jangan sampai kemudian kita tertipu. Maksud benar, jalan salah kita menjadi tertipu. Sejak Filipus datang dan memerintahkan Injil Tuhan Yesus, banyak orang Samaria mengenal Allah. Mereka sebenarnya tidak terlepas dari kasih Allah. Tetapi Filipus ini mau mengajak mereka untuk lihat. Ini, kamu tidak bisa melepaskan diri dari Allah yang menciptakan, memelihara, dan menebus saudara. Simon akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah ia mendengar Injil, ia melihat banyak sekali hal yang Tuhan kerjakan. Namun sangat disayangkan bahwa dia sudah lihat, dia semua bertobat, tapi pertobatannya tidak sepenuh hati. Dia tidak bertobat sepenuh hati. Iblis menggunakan kuasa manusia sebagai sarana. Iblis menggunakan manusia sebagai sarana untuk menyatakan kuasanya. Iblis juga memiliki kemampuan untuk meniru dan untuk melakukan mujizat dan tanda-tanda heran. Tujuan iblis melakukan tanda-tanda heran adalah untuk menyesatkan manusia. Cari Tuhan jangan untuk dapat tanda herannya, karena iblis juga bisa melakukan tanda-tanda heran. Cari Tuhan itu supaya selamat dulu. Cari Tuhan itu supaya kita menegaskan bahwa kita jalan pada jalan yang benar. Saudara-saudara, ini hal penting, bahwa misi yang diemban oleh orang-orang percaya, sebagaimana oleh Filipus, sebagaimana oleh Petrus, Yohanes, misi ini menjadi penting bagi kita. Orang-orang harus menerima Tuhan. Berita keselamatan itu harus sampai di telinga orang-orang. Dan ini menjadi refleksi saya dan saudara. Saudara sudah menyampaikan kepada berapa orang? Ada berapa jiwa yang saudara bawa datang kepada Tuhan? Ada berapa orang yang kemudian menjadi bagian dari doa-doa saudara supaya pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan, orang-orang dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah pekerjaan kita sudah selesai?
Apakah saya dan saudara tetap mempertahankan diri kita kepada sebuah pernyataan bahwa yang mengabarkan Injil itu mestinya orang-orang yang punya latar belakang teologi, mereka yang pendeta, mereka yang melayani. Ada banyak orang Kristen mencuci tangan mereka dari pelayanan ini. Ada banyak orang Kristen memposisikan diri sebagai penonton dalam pelayanan, dalam upaya pekabaran Injil. Apalagi banyak orang memang tidak mau mengambil resiko-risiko. Ada orang yang ketika kita suruh dia berbicara, dia orang sudah kok hidup ada baik-baik ini, tidak usah bikin kacau orang pemikiran. Toh bukan agama juga yang menyelamatkan. Mereka berusaha berargumentasi begitu rupa untuk mereka disahkan untuk tidak melakukan apa-apa berkaitan dengan pekabaran Injil. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, saudara lihat sekarang, sebenarnya pokok dari dua perikop ini menurut Kisah Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat 25 menceritakan sesungguhnya tentang satu penganiayaan. Yang kedua, Injil yang terus diberitakan sampai ke berbagai-bagai tempat. Mestinya saudara, kalau memang mereka teraniaya, jalan yang paling gampang dalam ukuran manusia adalah, ya sudah, berhenti sudah. Kalau berhenti untuk menginjil, berhenti untuk melayani Tuhan, berhenti untuk menegaskan iman di hadapan banyak orang, ya sudah, kita aman sudah. Tetapi rupa-rupanya tidak. Mereka mau mengambil semua konsekuensi akibat percaya mereka kepada Tuhan, dan saya kira ini yang luar biasa. Banyak kali kita terlalu kompromi, saudara-saudara. Banyak kali kita tidak melihat sama sekali betapa Tuhan itu mau untuk kita hadir, mau untuk kita menyampaikan kabar baik, pembebasan dan pengorbanan, mengerjakan keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, bagi saya dan saudara. Kita tidak berani mengatakan itu kepada orang lain. Kita sibuk dengan hal-hal lain. Saya hanya bilang kepada banyak orang, saudara, kalau kehidupan beragama Kristen kita hanya bicara tentang hal-hal moral dan kebaikan, itu tanpa menjadi Kristen pun orang bisa mengajarkan moral, kebaikan. Harus ada yang membedakan kita dalam iman Kristen. Apa yang membuat kita menjadi berbeda dengan lain sehingga kita tidak ada pilihan lain di luar kekristenan adalah kita tidak sekedar belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan etika dan moral saja. Tetapi ada Yesus Kristus di situ yang mengikat kita begitu kuat dan kita tidak terlepas daripadanya. Itu yang mau kita beritakan supaya kita menjadi berbeda dan orang tidak gampang ingin mengatakan bahwa dimanapun sama saja. Harus ada yang membedakan. Kalau tidak kita kompromi dengan banyak sekali hal. Banyak orang sudah berhenti untuk mengatakan kasih Yesus Kristus itu kepada banyak orang. Banyak orang sekarang mau untuk membuat orang menjadi kaya, menjadi sehat, menjadi pintar, sekalipun mereka tidak beriman. Bayangkan kalau kemudian gereja masuk di sana, hanya sekedar untuk hal-hal itu. Lalu di mana keistimewaan dari iman Kristen? Kalau bukan Kristus, sekali lagi kalau bukan Kristus. Ingat saudara-saudara, indeks kesejahteraan bagi negara-negara yang paling maju di dunia, itu berarti kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sudah sangat mapan, sangat hebat. Ternyata tidak didasarkan lagi pada iman, tidak didasarkan lagi pada kitab suci. Mereka bergerak dalam ukuran-ukuran kemanusiaan semata. Dan mengajak kita semua untuk seperti mereka. Bayangkan kalau perhatian kita pada hal-hal yang membawa kita pada semacam kebahagiaan. Tadi malam dalam ibadah malam saya berbicara tentang kebahagiaan yang sia-sia menurut Mazmur 49. Di mana orang mengandalkan kekuatan sendiri, kekayaan, orang mengandalkan hikmat manusia, dan orang mengandalkan jabatan dalam dunia. Mereka akan mati semuanya. Dan ada waktu di mana mereka berhadapan dengan kematian, mereka kebingungan dan mereka kehilangan betul-betul. Akhirnya kematian telah merenggut kebahagiaan mereka. Karena pikiran perasaan mereka hanya tertuju kepada kematian itu. Tidak ada hal lain yang lebih besar lagi untuk mereka pikirkan. Akhirnya mereka susah. Saudara, Pak Pendeta, kalau begitu
orang yang percaya kepada Tuhan tidak mati. Bukan. Yang saya katakan adalah orang yang percaya Tuhan mati, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun mati. Tetapi kalau mereka mati dalam percaya, situasinya sangat berbeda dengan ketika orang mati tidak di dalam percaya. Betapa luar biasanya, saudara. Ini kita lihat, penganiayaan tidak menyurutkan iman orang. Mereka menemukan kalimat, makin dibakar akan makin melambat. Makin dihalangi, maka mereka akan makin naik. Mereka semakin tinggi, bukan semakin rendah. Mereka semakin lebih lagi di dalam Tuhan. Bukan mereka semakin hilang lenyap. Karena itu, seluruh kekuatan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita lebih lagi menjadi orang-orang yang mau untuk menegaskan dan menceritakan cerita-cerita mulia tentang Yesus Kristus Tuhan yang menjadi manusia, diam di antara kita, berkorban bagi kita. Puji nama Tuhan.